Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dwi Mulyo di Jawa Tengah. Mas Dwi Mulyo menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dia alami sekitar tahun 2008. Jadi pada saat itu, awal mulanya, Mas Dwi itu kenal dengan seseorang, namanya itu Pak Toto. Seorang yang udah sepuh, usia mungkin udah sekitar 70 tahunan gitu ya. Cuman orangnya itu sangat baik. Jadi kita cerita mundur dulu ke belakang gitu ya. Beberapa tahun sebelumnya, sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya, Mas Dwi Mulyo itu pernah naik motor itu ke daerah Banjarnegara sana, dan di situ Mas Dwi mengalami sebuah kecelakaan tunggal. Motornya itu ngepot, jatuh dan nabrak kayak pohon yang ada di pinggiran jalan di situ ya. Kondisinya itu sendiri, dan waktu itu untungnya ya Mas Dwi itu udah bangun, motor pun kondisinya agak sedikit meleot gitu, nggak tahu di bagian mananya, mungkin di bagian setangnya kali ya, tempang atau gimana. Nah, lagi susah payah kayak gitu, kaki juga pada lecet. Datanglah seorang kakek tua, yaitu tadi Pak Toto. Awalnya kan belum kenal gitu ya. "Mas, kenapa mas?" gitu. "Habis jatuh mas." "Iya pak, ini habis jatuh." "Lah, sampean rumahnya di mana?" ditanya sama si Pak Toto tadi. "Rumah saya jauh pak, di daerah sini," gitu. Nggak menyebutkan juga waktu itu si Mas Dwi. "Saya dari..." "Lah, rumahnya jauh. Ya udah kalau kayak gitu, sini mas, ke rumah saya dulu aja." Nah, Mas Dwi sendiri nggak tahu kalau di dekat situ ada sebuah kampung, dan akhirnya apa? Dengan susah payah didorong sama Pak Toto, "Ayo mas ke rumah saya dulu sana, nanti dibenerin motornya, sama ini luka-lukanya itu diobatin dulu," gitu. Mas Dwi pun ya nggak ada pilihan lain, sebenarnya nggak mau merepotkan, tapi lah ini bantuan gitu kan. "Baik pak, tapi sebelumnya saya minta maaf, saya takutnya merepotkan," kata si itu. Dan si bapaknya, "Alah, ndak begitu, ayo ke sana, tak dorong motornya, tak dorong." Akhirnya didoronglah sama si Pak Toto tadi. Motor itu pun dengan susah payah akhirnya jalan juga. Jalan dalam artian bukan mesinnya yang jalan, tapi begini, jalan dituntun begitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji sebentar aja. Bawang gorengnya Wiji, bawang renyah, bawang murni, bawang premium, tanpa campuran apapun. Nah, kemarin untuk kawan-kawan yang sudah memesan, alhamdulillah lumayan cukup banyak. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang belum memesan, ya monggo ditunggu pesanannya. Ini bisa didapat di Tokopedia, Shopee, TikTok, atau channel yang lainnya. Nanti ada di deskripsi di bawah video ini. Itu aja, terima kasih semuanya. Kita lanjut ceritanya Mas Dwi Mulyo tadi. Mas Dwi sama Pak Toto pun berjalan ke sana dengan susah payah, dan di situ ternyata di depan itu ada sebuah jalan yang sedikit menanjak ke sana lurus terus gitu kan. Ya didorong sama Pak Toto. "Mas, gimana ceritanya?" ditanya. "Ini pak, ndak tahu, saya tuh kayaknya ngelamun mungkin pak. Terus tiba-tiba motor itu udah ke pinggir, terus saya ngepot ke ini, dan motor itu ngehantem itu. Tapi sampean ndak apa-apa, nggak kena pohon tadi?" "Ndak sih pak, saya ndak apa-apa, cuman ya begitu saya ngadunya sama aspal." Memang di bagian kakinya Mas Dwi, celananya itu juga beberapa itu bolong gitu ya, dan itu udah kerasa perihnya tuh kayak gimana. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah kampung ya. Warga kampung situ juga pada bertanya, "Loh, kenapa ini mas? Kenapa mas? Kenapa Pak Toto?" "Ini jatuh di depan sana," gitu kan. Ya dibantuin sama warga. "Ya udah mas, sini tak dorongin." Si Mas Dwi pun akhirnya jalan, dibawa ke rumahnya Pak Toto tadi. Singkat cerita, sampailah di sana, ya kayak gitu dikerumunin sama warga. Warga pun kayak gotong royong ini ngambilin beberapa obat gitu, obat ada ya pokoknya buat luka kayak gitu. Terus ada yang punya ini perban kayak gitu, ada yang punya
plester gitu kan, itu dikumpulin semuanya di situ. Pak Toto sendiri nggak punya waktu itu. Wah sini makasih, Mas mending di ini aja Mas, apa namanya, dibersihin dulu lukanya. Akhirnya dibersihkan kan di situ lukanya, udah dibersihkan. Mas Dwi kan celananya rusak ya, robek-robek kayak gitu. Pak Toto pun ngeluarin sarung gitu, Mas ini mending sampean ganti dulu aja ini pakai sarung. Ya Mas Dwi nggak ada pilihan lain gitu. Sebenarnya waktu itu ada rasa nggak enak dalam artian begini, itu kan sarungnya orang ya. Takutnya baunya nggak cocok atau gimana. Ternyata enggak, sarung itu tuh memang sarung baru, baunya itu nggak ada sama sekali. Dan saya memang sarung baru masih, sarungnya tuh sarung baru. Loh Pak, ini sarungnya sarung baru. Sudah apa-apa Mas gitu kan, saya sarung banyak dikasih sama orang, kata Pak Toto. Nggak kepake, lagian saya juga udah tua. Itu sarung-sarung itu juga ya nggak tahu bakalan sampai kepake sampai habis atau enggak, kata si Pak Toto. Pak Toto ya, Bapak waktu itu belum kenalan gitu ya. Ya enggak lah, apalah gitu ya, pasti nanti dipakai semua sama Bapak. Udah pakai aja, ganti ini aja Mas. Itu celananya kan udah sobek-sobek begitu. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya celana itu pun dilepas, dikuel gitu ya sama si itu. Kalau bagian bajunya, jaketnya si Mas Dwi sendiri memang ada robek sedikit, tapi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kaos bagian dalam juga masih baik-baik aja. Nah waktu itu kan udah sore. Akhirnya sore-sore itu maksudnya sekitar jam 3, jam 4. Akhirnya sudah dibersihin lukanya gitu kan, diobatin sama istrinya Pak Toto, namanya anggap aja Bu Mir gitu ya. Nah sama Bu Mir itu diurusin juga, dikasih makan di sana, bener-bener kayak ya warga pun ngerubutin kayak gitu. Mas Dwi itu sebenarnya juga agak-agak malu. Nah warga pun akhirnya inisiatif, ada memang yang bekerja di sebuah bengkel, cuman pulangnya kan memang agak sore ya. Jam 5 baru sampai, nungguin sini. Akhirnya beneran orang itu datang, motornya Mas Dwi pun dibenerin sampai beres gitu ya. Nah begitu sampai beres, ini kan udah sore dan nyeri banget kakinya si Mas Dwi itu, nyeri banget. Dia pun memutuskan, aduh gimana ya. Nah kebetulan dapat tawaran dari Pak Toto, Mas namanya siapa ya? Saya lupa, nggak nanya nama. Oh nama saya Dwi Pak gitu. Oh Mas Dwi, Bapak namanya siapa? Nama saya Toto, biasa dipanggil di sini gitu. Pantesan dari tadi manggilnya Pak Tok gitu ya. Nama saya Toto. Oh gitu Pak Toto. Mas, nggak usah pulang, malam ini nginep di sini aja, kata si itu kan. Itu keluarganya dikabarin aja. Handphone ada kan? Handphone ada Pak, handphone ada. Ya udah dikabarin aja. Akhirnya dikabarin keluarganya begini-begini gitu kan ya. Keluarga pun memastikan, tapi kamu ndak apa-apa kan? Ndak apa-apa, paling besok baru pulang, kata si Mas Dwi. Ya sudah, malam itu pun Mas Dwi istirahat atau menginap di tempatnya Pak Toto tadi. Malam itu Mas Dwi nggak sendirian, nggak kesepian, ditemenin sama Pak Toto, ditemenin sama beberapa warga di sana. Ngobrol enak banget ya, yang bikin Mas Dwi itu nahan nyeri gitu saat ketawa itu kan. Ini nahan nyeri di sini juga udah mulai di bagian perut samping mungkin kebentur apa gitu ya, itu udah mulai jarum gitu ya, udah mulai sakit gitu. Di situ pun nahan ketawa, aduh sakit itu. Kenapa Mas? Apa ini yang jatuh, saya ketawa itu jadinya sakit. Wah gitu. Oh tak kirain kenapa. Sampai kurang lebih sekitar jam 9, jam 10 malam. Dan di situ jam-jam segitu rasanya itu udah malam banget ya. Dan warga pun akhirnya pamit pulang. Mas Dwi juga tahu mungkin Pak Toto mau istirahat. Akhirnya Pak Toto istirahat dulu Pak, katanya. Oh iya silakan Mas. Sampean terserah. Ini kan dingin. Itu ada kamar anak saya dulu gitu. Tapi sekarang udah nggak di sini. Dipakai aja. Rumahnya Pak Toto pun bukan rumah yang bagus kayak gitu. Nggak. Itu rumah setengahnya tembok, setengahnya itu masih pakai anyaman bambu sama diperkuat dengan bambu-bambu semacam itulah. Rumah sederhana tapi dalamnya itu bersih. Di bagian lantainya itu udah pakai keramik kayak gitu ya. Dan akhirnya sudah, Mas Dwi pun menempati kamar kecil di sana yang bener-bener seadanya. Nggak ada kasur di situ, cuman
ada balik-balik kayak gitu ya, dan dialasin pakai apa sajadah sama kain-kain yang lain. Mas, cuman ya tempat tidurnya begitu, kata Pak Toto. Ndak apa-apa Pak, ndak apa-apa. Mas Dwi pun malam itu tidur di rumahnya Pak Toto sampai pagi. Ya malam-malam bangun gara-gara satu dingin, yang kedua apa namanya, rasa sakit nyerinya itu makin menjadi-jadi gitu ya. Aduh, sakit semua kayak gini. Tidur pun sebenarnya ndak pules. Ya dibilang pules-pules enak, tapi sering kebangun gara-gara itu tadi, dingin sama nahan sakit. Dan akhirnya pagi-pagi pun bangun itu langsung kaget gitu ya Mas Dwi. Langsung ada sarapan segala macam. Mas, ini Mas sarapan dulu, sarapan. Akhirnya sarapan lah Mas Dwi sekitar jam 8 pagi. Mas Dwi pun permisi. Sarung yang dipakai oleh Pak Toto, yang dikasih sama Pak Toto itu dipinjemin, itu kan mau dibalikin. Pak Toto, ini sarungnya gimana? Apa saya bawa pulang dulu, saya cuci dulu? Nggak usah Mas, itu buat sampean aja dipakai. Saya di sini tuh banyak banget loh, beneran loh. Kalau nggak percaya, Pak Toto pun pergi ke sana, itu ngambil sarungnya, ada 7 atau 8 ini ya. Nih Mas, saya tuh sarung masih banyak, nggak kepake, udah itu buat sampean aja, kenang-kenangan dari saya, kata Pak Toto begitu. Duh Pak Toto, saya ndak enak Pak, ndak apa-apa. Udah santai aja, kata si Pak Toto. Akhirnya sudah kan, Mas Dwi pun pamit pulang lah. Pamit pulang tetap pakai sarung, celananya dibungkus pakai kresek, pakai plastik. Udah, motor pun udah bener lumayan lah. Cuman kata si bengkelnya, Mas ini nanti kayaknya harus dibawa ke bengkel lagi Mas buat dicek segala macem gitu ya. Ini saya cuman benerin biar bisa dipakai sementara, kata si itu Masnya. Iya Mas, udah apa-apa, terima kasih. Mau dibayar pun nggak mau sama si ini, sama Mas Dwi, orangnya nggak mau. Udah Mas, nggak usah. Sudah kan, pamitan sama warga yang lain, permisi, warga pun pada di depan begitu. Hati-hati ya Mas, hati-hati gitu. Kapan-kapan main lagi ke sini, kata warga. Iya. Akhirnya Mas Dwi pun pulang ke rumah. Pulang ke rumah ke sana ya disambut sama keluarganya. Kamu gimana? Intinya ndak apa-apalah gitu ya. Dan hari-hari berikutnya Mas Dwi pun cerita ke teman-temannya begini-begini, dan ya menjalani kehidupannya secara normal. Dalam hatinya Mas Dwi, aku nanti kapan-kapan main ke tempatnya Pak Toto, nanti mau aku ajakin teman-teman gitu ya. Kita dari sini bawa apa kek ke sana yang sekiranya di situ itu susah nyarinya, misalkan bawa ikan-ikanan, ikan asin dan sebagainya, kayak itu kan karena di daerah pegunungan ya. Mungkin pasti mereka seneng nih, tak bawain apa ya, teh atau apa gitu. Kayak gitu kan, udah ada rencana, tapi ya namanya orang itu kelupaan. Moodnya berubah, di tempat pekerjaan juga mulai ada masalah-masalah yang lain. Hal itu bikin Mas Dwi melupakan Pak Toto tadi. Memang sesekali masih keinget, ya aku pengen ke tempatnya Pak Toto, tapi ya tertunda, akhirnya nggak jadi, terus kayak gitu. Giliran udah pengen banget, udah memasuki musim penghujan. Musim penghujan pasti nggak enak, di jalan itu kehujanan dan sebagainya. Itu pun akhirnya ya tertunda 6 bulan sampai ketunda sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, 2 atau 3 tahun di tahun 2008 tersebut, tahun 2000 berarti kejadiannya kemungkinan 2005-2006 ya. Nah, ini tahun 2008 si Mas Dwi itu tidur dan tiba-tiba dia itu bermimpi ketemu sama Pak Toto. Disapa, Mas Dwi katanya, mau kemana? Ditanya begitu sama Pak Toto. Pak Toto, tuh kok Pak Toto di sini? Ini kalau dalam mimpi tuh seolah-olah di daerah deket rumahnya Mas Dwi di situ. Loh Pak Toto kok di sini? Mau kemana Pak? Ini Mas, saya mau jual ikan, katanya begitu. Bawa plastik gitu ya, cuman plastiknya tuh kosong, nggak ada ikannya, nggak ada apa. Ini saya mau jual ikan. Loh Pak, kalau mau jual ikan di situ Pak, di situ di pasar situ itu banyak orang jual jual beli ikan di sana. Ada jual beli burung juga katanya. Oh ya sudah Mas, saya ke sana dulu ya. Kayak gitu. Mimpinya tuh seperti itu, dan Mas Dwi pun keinget. Iya ya Pak Toto ya. Pak Toto, gimana kabarnya Pak Toto? Udah lama nih, 2-3 tahun ini nih.
Aku udah lama nggak ke sana, aku pengen ke sana, aku pengen ke sana. Udah diniatkan seperti itu, gagal lagi gitu. Lupa lebih tepatnya. Beberapa malam selanjutnya, Mas Dwi pun mimpi lagi ketemu sama Pak Toto. Ya ketemu kayak gitu, Pak Toto itu lagi, Mas Dwi seolah-olah lagi duduk depan rumah, tapi bukan rumahnya Mas Dwi ya. Kayak lagi duduk di teras, dalam mimpi sih itu rumahnya Mas Dwi, cuman view-nya itu beda, agak sedikit beda. Nah, di sana Mas Dwi melihat Pak Toto itu lagi nyapu halaman. Serak, 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 serak. Ini ya Mas ya, kalau lagi musim panas begini, daunnya itu banyak pada berguguran seperti ini. Oh iya Pak Toto. Pak Toto kok yang nyapu? Mas Dwi itu sempat nanya begitu. Loh kok Pak Toto yang nyapu? Ah saya daripada nggak ada kegiatan gitu kan, nanti kalau diem aja malah sakit. Akhirnya nyapu, lanjut nyapu. Itu mimpi kedua kalinya. Dan Mas Dwi, iya beneran aku pengen ke tempatnya Pak Toto deh. Aku masih inget enggak ya, aku masih inget enggak, pikirnya Mas Dwi. Akhirnya nanti nyari temen deh. Ada temennya Mas Dwi itu namanya Mas Anton. Ton, kamu tak ajakin jalan yuk ke sana, mau enggak? Ayo, ayo, ayo. Mas Antonnya seneng gitu, semangat banget mau diajakin jalan ke daerah-daerah pegunungan semacam itu. Udah, baru niat-niat doang nih. Ini rencananya itu ke sana mungkin sekitar hari Sabtu gitu ya, selepas kerja. Malam minggunya ya, kalaupun memang mau nginep, pengen nginep di situ. Kalau memang nggak memungkinkan nginep ya pulang gitu kan. Akhirnya apa? Ini kan masih ada jeda beberapa hari. Mas Dwi juga mimpi lagi. Mimpi ketemu sama Pak Toto lagi. Kali ini Pak Toto itu bawa kambing. Lewat gitu ya. Mbak gitu kan. Kambingnya siapa? Kata si Mas Dwi. Tongol gitu, tahu-tahu bawa 2 ekor kambing. Ternyata di belakangnya Pak Toto. Loh Pak Toto mau dibawa kemana? Ini Mas mau tak sembelih di musola di sana. Loh tapi kan ini bukan Idul Adha, kata si Mas Dwi-nya. Yo ndak apa-apa Mas, nanti disembelih, nanti tak bagi-bagi dagingnya, kata si Pak Toto begitu. Oh gitu ya Pak ya. Ayo Mas ke sana Mas. Iya Pak, saya belum mandi, saya mandi dulu, kata Mas Dwi. Akhirnya Mas Dwi bangun, masuk. Mas Dwi pun kebangun lagi. Pak Toto lagi gitu ya. Aku udah 3 kali atau 4 kali nih ya mimpi Pak Toto. Pokoknya harus jadi nih, harus jadi. Hari Sabtu siang pun berangkatlah mereka. Sekitar jam 12 siang gitu ya, itu berangkat, bukan berangkat mereka. Mas Dwi itu ngubungin Anton, Ton, ayo Ton, katanya mau ke sana Ton. Ternyata Antonnya itu ndak bisa. Dwi, aku nggak enak badan Dwi, aku lagi meriang gitu. Aduh, tuh kan halangan lagi ke sana. Enggak lah, aku tetap berangkat deh, iseng-iseng. Jalanlah Mas Dwi sendirian gitu, dan akhirnya keterusan ke sana, jalan terus. Sebenarnya ragu, aku ke sana enggak ya, aku ke sana. Sudah aku ke sana aja. Lanjut ke sana menuju ke daerah itu, ke Banjarnegara tadi ya. Banjarnegara atau Purbalingga gitu. Mohon maaf kalau salah gini. Pokoknya di antara 2 daerah tersebut lah. Ke sana sendirian, dan tibalah si Mas Dwi di dekat tempat dia dulu jatuh. Ya sekarang agak sedikit berubah vegetasinya gitu ya. Ini udah beda ternyata. Artinya kampungnya Pak Toto itu udah deket di depan situ. Kesana jalan pelan-pelan nyari gangnya. Ketemu Pak Toto di sana lagi mau jalan keluar. Pak Toto gitu kan dipanggil. Pak Totonya, iya Mas, ini Mas Dwi kan? Ditanya begitu sama Pak Toto. Iya Pak, ini saya Dwi Pak, yang dulu jatuh, yang dulu ditolongin sama Bapak. Loh ini mau kemana? Kata si itu ya, kata si Pak Toto. Saya mau ke rumahnya Pak Toto. Nah kalau gitu ya ayo mari, kata si itu kan. Iya Pak, Pak Toto bonceng saya aja, kata si Mas Dwi. Akhirnya Pak Toto pun bonceng Mas Dwi. Kesanalah. Nah saat kesana kan ngelihat beberapa warga di situ, cuman beberapa warga mungkin ada yang pangling, nggak inget atau apa gitu ya. Terus sudah, cuman lewat begitu aja, dan siang itu memang nggak terlalu rame. Lewat sampailah di rumahnya Pak Toto. Motor pun diparkir di situ. Mas Dwi pun diajak masuk. Ayo sini masuk, sini masuk.
ketemulah sama Bu siapa tadi, Bu Mir atau siapa, istrinya Pak Toto di situ. Lah kamu kemana aja, udah lama ndak kesini baru kelihatan, kata si Bu Mir. Iya Bu, mohon maaf gitu ya, saya itu baru sempat kesini, sebenarnya dari kemarin-kemarin itu udah pengen banget kesini. Nah mereka pun ngobrol di dalam rumah situ, cerita dari kemarin, terus aku itu mimpi ketemu sama Pak Toto itu 3 kali. Dan anehnya tuh apa, Mas Dwi itu kan berangkat dari rumah itu sekitar jam 12-an dan sampai di tempat tersebut dibawa santai itu harusnya sekitar jam 2 siang. Memang di area tersebut agak sedikit mendung, dan karena vegetasinya yang masih lumayan cukup rapat, daerah pegunungan semacam itu, udara kan jadi ya lebih dingin juga, terus intensitas sinar matahari juga nggak terlalu tajam banget begitu ya, mendung lah pokoknya. Nah mendung tadi entah kenapa kata Mas Dwi kok cepet banget ngelihat ke depan. Pak Toto, itu mendung ya Pak Toto? Iya ini lagi mendung, tapi lebih mirip kayak suasana maghrib. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba udah malam. Pak Toto, ini udah malam di sini ya? Iya Mas, kalau di sini itu begitu, kalau memang udah gelap ya gelap banget kayak malam. Akhirnya Pak Toto pun nutup pintu, grup. Di situ ngobrol-ngobrol lah Mas Dwi. Ya cerita mengenai kehidupannya. Pak Toto juga, ya di sini kami begini-begini aja Mas, nggak yang kayak gimana-gimana gitu ya. Tetap seperti ini loh. Anaknya Pak Toto pulang atau enggak? Kemarin sempat pulang tapi sebentar berangkat lagi, kata Pak Totonya. Oh begitu ya Pak. Ya ngobrol-ngobrol lah yang enggak diceritakan sama Mas Dwi, sampai akhirnya entah kenapa tiba-tiba Mas Dwi itu ngerasa ngantuk banget. Itu kan disuguhin makanan dan sebagainya, Mas Dwi kan juga bawa oleh-oleh gitu ya. Terima kasih ya, terima kasih. Terus udah ngobrol-ngobrol, rasanya tuh ngantuk banget, sampai apa, Mas Dwi itu tidur di kursi di sana, plek di dalam rumah gitu. Itu bener-bener tertidur, sempat kebangun begini, nengok ke kanan, nengok ke kiri, si Pak Totonya nggak ada, tapi udah terlanjur ngantuk banget. Akhirnya Mas Dwi pun tertidur. Nah, nggak lama setelah itu terdengar suara pintu diketuk, tek 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 tek. Mas, Mas, dipanggil gitu kan, Mas. Loh, Mas Dwi kan kebangun, itu siapa ya? Mas Dwi buru-buru bangun ke situ karena deket sama pintu depan pun dibuka, jegrek. Oh ternyata itu salah satu warga. Bapak yang dulu nolongin saya gitu, saya yang dulu jatuh Pak ke sini. Mas Dwi langsung ngasih penjelasan gitu kan. Oh iya Mas, saya tahu Mas, saya inget. Itu motornya saya juga ingat, kata si motornya Mas Dwi belum ganti. Itu kami juga ingat Mas, itu ada beberapa warga ternyata di sana, dan waktu itu udah malam. Mas Dwi juga baru nyadar ternyata rumah itu tuh gelap, lampunya belum dinyalakan. Ya mau nyari Pak Toto, kata situ. Enggak Mas, kami enggak nyari Pak Toto, kami nyarinya sampean. Mending di sini aja Mas, di luar aja yang agak terang gitu kan. Akhirnya sudah, si Mas Dwi pun ke depan di sana. Ini warga juga tampak bingung. Ini kenapa sih? Mas Dwi juga bingung. Pak, kenapa Pak? Saya apa ada salah atau gimana Pak? Enggak Mas Dwi. Jadi begini, kami itu cuman mau ngasih tahu. Mas, sampean itu lagi ngapain di sini? Ditanya. Oh saya lagi main ke rumahnya Pak Toto. Ke rumahnya Pak Toto? Iya emang ini rumahnya Pak Toto kan ya, Mas Dwi kan begitu kan, dicek. Ini bener rumahnya? Iya betul ini rumahnya Pak Toto, cuman Mas, Pak Toto itu udah ndak ada, katanya begitu. Hah? Udah ndak ada? Mas Dwi kan kaget, maksudnya gimana Mas? Bangun, terus baru nyadar di situ, ternyata rumahnya Pak Toto itu sudah berbeda dengan rumah yang dulu. Itu tuh sisa puing-puing doang, bener-bener kayak rumah yang udah hancur. Dan Mas Dwi pun melihat banyak noda-noda hitam di sana, di temboknya gitu ya. Kok begini Mas, sini dulu Mas, tenangin dulu, kata si warga gitu kan. Akhirnya Mas Dwi pun minggir ke sana. Apa yang terjadi? Jadi gini Mas, Pak Toto itu sekitar setahun yang lalu kayaknya ya gitu. Warga mastiin sama warga, iya betul setahun yang lalu. Itu
terjadi kebakaran mas. Katanya, hah kebakaran? Iya, rumahnya Pak Toto ini kebakaran. Lah Pak Totonya gimana? Ya Pak Totonya waktu itu selamat sama istrinya, cuman setelah itu mereka itu sakit mas. Begitu sakit dirawat tidak lama, akhirnya mereka meninggal berdua. Dalam kurun waktu beda 2 hari. Pertama Pak Totonya meninggal, terus 2 hari kemudian baru istrinya meninggal. Di situ Mas Dwi lemes banget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Mas, emang apa yang terjadi? Mas Dwi kan cerita, saya itu sebelum kesini sebenarnya udah pengen banget kesini, tapi ya itu tertunda-tunda terus. Dan beberapa waktu yang lalu saya tuh ngimpi terus sama Pak Toto itu 3 kali, mungkin 3 atau 4 kali mimpi ketemu sama Pak Toto. Makanya ini menguatkan saya, udah saya mau ke sana deh ke tempatnya Pak Toto. Tadinya saya janjian sama temen, tapi temen itu sakit. Akhirnya nggak jadi, saya berangkat sendiri dan saya ketemu sama Pak Toto di depan sana, di gerbang desa situ. Dianterin ke sini Pak Toto, tak boncengin, masuk ke dalam, diajak ngobrol dan sebagainya, diceritakan semua apa yang tadi dialami oleh si Mas Dwi. Sampai akhirnya saya itu ngantuk banget, kata Mas Dwi, oh, udah tidur gitu, dan kedengeran ada suara orang ngetok gitu mas. Terus gimana ya, tapi beneran Pak Toto udah nggak, ya ini lihat aja sendiri rumahnya gitu, rumahnya itu udah hancur gitu ya, kebakar. Mas Dwi pun nggak nyangka, dan waktu itu udah malam ya, kok bisa begitu Pak, anterin saya ke rumahnya Pak Toto, katanya ke rumahnya Pak Toto, ke makamnya Pak Toto. Ya sudah mas, ayo mari. Malam itu juga dingin gitu ya, warga pun dengan baik hatinya nganterin ke area makam yang lumayan cukup jauh, lumayan cukup nanjak juga. Dan akhirnya di situ ya makam pun itu menyeramkan di situ ya. Pohonnya gede-gede banget, mana dingin, pokoknya serem lah. Gelap pula makam itu, nggak ada satu lampu pun, karena mungkin dari sumber listrik itu jauh banget. Di situ ketemulah 2 makam, yaitu Warnoto sama istrinya, namanya siapa gitu. Oh ternyata namanya Pak Warnoto. Iya, ini makamnya Pak Toto. Mas Dwi pun ngomong di situ, Pak Toto, ini saya Dwi Pak, yang dulu sempat mampir di rumah Bapak karena kecelakaan. Saya minta maaf belum sempat main ke tempatnya Pak Toto, dan hari ini saya sempetin main ke sini, cuman Pak Totonya ternyata sudah pindah rumah, katanya begitu. Dan ini terima kasih warga juga baik hati nganterin saya, nunjukin rumah barunya Pak Toto. Rumahnya bagus ya Pak, semoga Pak Toto sama istri nyaman di rumah baru ini. Mas Dwi pun nangis di situ ya, sedih rasanya. Dan akhirnya sudah cukup, Mas Dwi pun akhirnya bangun dan kemudian sama warga, Mas udah mendingan nginep di tempat saya aja Mas, pulangnya besok, jangan malam-malam kayak gini. Dan akhirnya Mas Dwi pun ya nurut sama warga ya, dia pun menginap 1 malam di rumah warga tersebut. Oleh-oleh yang tadinya mau buat Pak Toto akhirnya dibagi-bagi sama warga. Dan keesokan harinya baru Mas Dwi memutuskan untuk pulang. Ya sambutan yang hangat tidak kurang dari kebaikannya Pak Toto, ciri khas dari warga desa tersebut itu semuanya itu baik-baik gitu ya. Dan pulanglah si Mas Dwi, cerita sama orang tuanya ya, orang tuanya juga ikut sedih dan sebagainya, termasuk sama Anton gitu. Kenapa aku nggak ikut ya Dwi ya? Sudah lewat, kata si Mas Anton. Itu aja, terima kasih banyak Mas Dwi ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.